Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Stefani Carolina Latuheru dengan nomor NIM 1914 070065. Saya ingin mereview materi ke-6, yaitu materi bab 3 metode penelitian pada mata kuliah metodologi penelitian bersama dosen pengampu Ibu Dr. Milyasari, SPD, MSI. Pada review materi kali ini yang akan dibahas pertama yaitu mengenai rancangan atau desain dari berbagai jenis penelitian beserta contohnya. Yang pertama yaitu kita ambil pada desain penelitian kualitatif, yang mana desain penelitian kualitatif ini bervariasi tergantung pada metode yang digunakan, seperti pengamatan partisipan, wawancara mendalam, dan FGD adalah semua contoh metodologi yang digunakan pada penelitian kualitatif ini. Yang kedua yaitu kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif berkaitan dengan desain proyek penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desain bervariasi tergantung pada metode yang digunakan, yang bisa berupa wawancara telepon, wawancara tatap muka, survei online, atau survei melalui pos. Misalnya metodologi lain termasuk survei SMS, tes, atau pesan. Selanjutnya yaitu ada pada penelitian deskriptif, yang mana menggunakan desain penelitian seorang peneliti sebagai mata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus dalam suatu penelitian mereka. Metode desain berbasis landasan teori ini yang dibuat dengan cara mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang telah dikumpulkan. Selanjutnya yaitu eksperimental, yang mana desain penelitian eksperimental ini menetapkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi tertentu. Adapun pembahasan selanjutnya yaitu mengenai populasi dan responden penelitian beserta contohnya. Nah, yang pertama itu kita bahas mengenai populasi. Begitu banyak pengertian populasi yang telah saya paparkan di dalam video ini, yang mana mengenai para ahli, pengertian-pengertian dari para ahli, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa populasi itu adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Menurut Margono menyatakan bahwa populasi penelitian ini dibedakan menjadi dua sifat, yang mana yaitu penelitian populasi yang bersifat homogen dan yang kedua populasi yang bersifat heterogen. Selanjutnya kita lanjutkan kepada responden, yang mana responden penelitian adalah orang yang dipanggil untuk menanggapi komunikasi yang dilakukan oleh peneliti melalui jenis angket yang disebarkan dengan jawaban yang mewakili diri sendiri sebagai individu, rumah tangga, atau organisasi yang menjadi bagian dari bagian tersebut. Selanjutnya yaitu teknik pengambilan sampel beserta contohnya. Nah, langkah-langkah menentukan sampel itu ada dua. Yang pertama, menentukan ukuran sampel. Yang kedua, menentukan kriteria sampel. Nah, teknik pengambilan sampel itu juga ada dua. Yang pertama, probability sampling, dan yang kedua, non-probability sampling. Nah, kalau probability sampling ini ada macam-macamnya. Yang pertama seperti simple random sampling, stratified random sampling, systematic sampling, cluster sampling. Nah, sedangkan non-probability sampling itu ada macamnya seperti sampling incidental, sampling purposive, sampling bola salju, dan sampling kuota. Selanjutnya kita masuk kepada variabel dan data penelitian beserta contohnya. Nah, jenis variabel ini begitu banyak dibeda-bedakan, terutama jenis variabel penelitian berdasarkan hubungan antar variabel itu terbagi dua. Yang pertama variabel bebas dan variabel terikat. Nah, jenis variabel penelitian berdasarkan sifat itu juga terbagi menjadi dua. Yang pertama variabel dinamis dan yang kedua yaitu variabel statis. Nah, data variabel penelitian sebagaimana yang kita ketahui bahwasannya data adalah catatan atau kumpulan fakta. Dalam penggunaannya,
Data berarti suatu pernyataan yang diterima secara apa adanya. Pernyataan ini hasil pengukuran suatu variabel yang berbentuk dapat berupa angka, kata-kata, maupun citra. Selanjutnya yaitu jenis dan sumber data. Nah, jenis dan sumber data ini juga banyak macamnya. Jenis data menurut cara memperolehnya terbagi dua. Yang pertama data primer, yang kedua data sekunder. Nah, macam-macam data berdasarkan sumber data juga ada dua. Yang pertama data internal, yang kedua data eksternal. Klasifikasi data berdasarkan jenis datanya juga ada dua, data kuantitatif dan data kualitatif. Pembagian jenis data berdasarkan sifat data juga ada dua. Yang pertama data diskrit, yang kedua data kontinu. Kita masuk kepada pengertian fungsi instrumen dan bentuk-bentuk instrumen penelitian. Pengertian instrumen penelitian adalah pedoman tertulis tentang wawancara atau pengalaman atau daftar pertanyaan yang dipersiapkan untuk mendapatkan informasi. Ciri-ciri instrumen penelitian itu ada 6. Yang pertama, peneliti sebagai alat peka dan bereaksi. Tiap situasi merupakan keseluruhan. Peneliti sebagai instrumen yang dapat segera menganalisis data yang diperoleh. Peneliti sebagai alat yang dapat menyesuaikan diri. Peneliti hanya manusia sebagai instrumen yang dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan. Fungsi instrumen ada 3, sebagai alat pencatat informasi, sebagai alat untuk mengorganisasi, sebagai alat evakuasi. Nah, langkah-langkah menyusun daftar pertanyaan dalam instrumen itu ada 4. Yang pertama, penentuan informasi yang dibutuhkan. 2. Penentuan proses pengumpulan data. 3. Penyusunan instrumen penelitian. 4. Pengujian instrumen penelitian. Nah, prinsip-prinsip pemilihan instrumen penelitian itu ada 5. 1. Prinsip utama pemilihan instrumen adalah memahami sepenuhnya tujuan penelitian. 2. Tujuan penelitian menentukan instrumen yang akan digunakan. 3. Terjadi bahwa tujuan penelitian justru ditentukan oleh instrumen yang tersedia. 4. Suatu pendapat yang tidak selalu benar bahwa instrumen yang canggih adalah yang terbaik. 5. Pedoman umum yang digunakan adalah pemilihan instrumen. Nah, syarat-syarat instrumen penelitian ada 3. Yang pertama akurasi, yang kedua presisi, dan yang ketiga adalah kepekaan. Kita masuk kepada bentuk-bentuk instrumen penelitian. Juga ada beberapa macam, diantaranya bentuk instrumen tes, bentuk instrumen interview, dan juga ada bentuk instrumen observasi. Juga ada bentuk instrumen dokumentasi, bentuk instrumen angket, dan lain-lain. Kriteria instrumen penelitian itu ada 3. Yang pertama, kredibilitas, yang kedua transferabilitas, yang ketiga dependabilitas, dan yang keempat konfirmabilitas. Langkah-langkah penyusunan instrumen penelitian itu ada 5 macam. Yang pertama, analisis variabel penelitian, yakni mengkaji variabel menjadi suplementasi sejelas-jelasnya sehingga indikator tersebut bisa diukur dan menghasilkan data yang diinginkan peneliti. Yang kedua, menetapkan jenis instrumen yang digunakan. 3. Peneliti menyusun kisi-kisi. 4. Peneliti menyusun item atau pertanyaan sesuai dengan jenis instrumen. Yang terakhir, instrumen yang sudah dibuat sebaiknya diuji coba dengan digunakan untuk direvisi instrumen.